sini sebagai referensi saya juga gitu ya. Ibu sudah pernah mendengar dilema ITK Bu pada saat dilema ITK kemudian rujukan moral pada saat kita menghadapi permasalahan-permasalahan? Pernah sepertinya. Iya, jadi sebagai pimpinan Bu ya tidak lepas dari permasalahan-permasalahan. Nah, kira-kira bagaimana Ibu mengidentifikasi apakah itu masuk dalam permasalahan dilema etika ataukah rujukan moral gitu Bu? Biasanya kan dilema etika itu kan karena adanya terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara unsur-unsur yang ada di sekolah, sehingga hal tersebut menjadi pembicaraan di lingkungan unsur-unsur itu sendiri atau bahkan mungkin disampaikan kepada kepala sekolah gitu ya. Nah, biasanya menghadapi permasalahan tersebut saya harus mengidentifikasi dan mengklarifikasi dulu nih permasalahan-permasalahan terhadap unsur-unsur yang terkait di dalamnya gitu. Jadi setelah mendengar pendapat dan klarifikasi dari masing-masing pihak, barulah kita bisa memutuskan, mengambil keputusan yang terbaik, yang dimana kita bisa meminimalisir dampak negatifnya dan memaksimalkan dampak positifnya. Ya itu Bu ya. Jadi kita mendengarkan dulu gitu sebelum kita menyimpulkan dampak positifnya apa, dampak negatifnya. Ini Bu, untuk misalnya kasus yang sama-sama mengandung nilai kebajikan yang sama, kemudian kasus ini sama-sama benarnya, kira-kira pengambilan keputusannya gimana Bu? Biasanya sih kalau untuk pengambilan keputusan dalam hal tersebut gitu ya, biasanya saya melakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi nih, karena biasanya pemimpin itu kan dalam mengambil keputusan itu juga harus mempertimbangkan indikator-indikator dan referensi dalam pengambilan keputusan. Jadi harus melihat dulu nih apa saja sih yang bisa menjadi bahan keputusan itu sendiri. Iya, berarti intinya adalah komunikasi sama koordinasi sekaligus kolaborasi ya. Benar-benar. Terus kalau langkah-langkah sama prosedurnya kira-kira seperti apa Bu ya yang Ibu lakukan selama ini? Yang jelas suara hati ya dan penalaran itu harus sejalan. Iya. Karena kan kalau antara suara hati dan penalaran kita udah berbeda kan, pengambilan keputusan nanti udah timpang sebelah nih. Jadi makanya harus sejalan gitu ya. Yang jelas pada saat pengambilan keputusan ya pasti kita harus mengambil keputusan di mana manfaat itu lebih besar gitu dibandingkan risiko dampak negatifnya gitu. Dari keputusan itu. Iya. Insya Allah pastinya keputusan itu harus diperlukan Bu ya. Iya. Keputusannya. Karena kan yang jelas keputusan yang terbaik apapun yang kita pilih, insya Allah itu adalah keputusan yang terbaik yang sudah Allah tunjukkan kepada kita. Oh iya benar, balik lagi ke sana Bu ya. Iya. Kalau misalkan hal-hal apa saja Bu yang selama ini yang Ibu anggap efektif gitu Bu untuk mengambil keputusan pada kasus yang termasuk dalam dilema etika misalnya Bu. Kira-kira apa Bu? Yang Hal yang paling efektif ya? Iya, paling efektif gitu. Mungkin salah satunya adalah penyederhanaan pokok penyederhanaan pokok permasalahan. Ya. Jadi kalau kan biasanya permasalahan tuh banyak, kompleks gitu kan. Iya. Ya kita kita sederhanakan, kita ambil kesimpulan kira-kira permasalahan tuh intinya tuh apa? Oh jadi disederhanakan intinya yang diambil. disederhanakan. Oh iya. Baru setelah itu kita bisa mengambil kebijaksanaan sesuai dengan permasalahan yang sudah disederhanakan itu. Karena kasus ini memang dalam dilema etika itu sama-sama benar ya, jadi membingungkan. Salah satu yang paling efektif berarti kita adalah penyederhanaan dari permasalahan. Kalau tantangannya gimana Bu? Tantangannya? Ya, yang jelas tantangan sih dalam suatu keputusan yang sudah diambil pasti ada yang pro dan kontra. Ya kan? Pada saat kita mengambil keputusan yang kedua-duanya benar, salah satu kita pilih yang benar, ya pasti ada yang tidak nyaman dengan
keputusan tersebut. Kalaupun kita pilih yang sebaliknya, pasti ada sisi lain juga yang merasa tidak nyaman dengan keputusan tersebut. Tetapi bagaimana kita bisa meminimalisir gitu ya, Iya. yang paling sedikit tidak nyamannya gitu. Misalkan dalam penyelesaian permasalahan tersebut Bu ya, kira-kira ada jadwal tertentu tidak Bu untuk misalnya hari ini aku saya harus menyelesaikan masalah ini gitu. Ada nggak jadwal tertentu? Sebenarnya tidak ada jadwal yang ditentukan ya Iya. untuk menyelesaikan suatu permasalahan, karena yang jelas prioritas permasalahan itu harus kita lihat dulu nih gitu kan. Ada prioritas permasalahan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat, dan ada juga mungkin permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat dan membutuhkan waktu. Iya. Tapi yang jelas pada saat keputusan itu diambil gitu ya, pada saat keputusan diambil ya jelas kita harus menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif di dalam lingkungan sekolah gitu. Iya, oh jadi tidak perlu ya Bu, kita lihat prioritasnya yang mana Iya. gitu, yang urgennya yang mana. Jadi yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, yang mana yang bisa dipending dulu. Oh, Yang jadi- penting pada saat kita menyelesaikan itu suasana lingkungan sekolah ya harus kondusif dan nyaman gitu Iya. kan. Kalau ininya Bu, kalau prosedurnya gimana Bu, misalnya kayak prosedur atau bentuk untuk menjalankan ininya Bu misalnya? Mungkin yang jelas harus melakukan komunikasi kali ya kepada semua warga sekolah gitu. Semua pihak-pihak yang Semua terkait pihak, benar. dengan permasalahan. Karena kan pada saat komunikasi kita bisa menjaga gitu ya, menjaga emosi kita. Nah, jadi ibaratnya kita bisa mengatur nih gitu kan, kalau kita menjalin komunikasi yang baik antara orang-orang yang bermasalah gitu kan, ataupun mungkin menghadapi keputusan yang sama-sama benar. Iya. Nah, mungkin paling penting itu adalah komunikasi. Komunikasi, ya. Karena kan komunikasi yang baik pasti yang jelas akan menciptakan pengelolaan emosi yang baik juga. Oh gitu, intinya adalah komunikasi ya. Kalau ini Bu, ada nggak faktor seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan gitu Bu, untuk kasus-kasus benar vs benar ini atau dilema etika ini? Yang membantu gitu. Iya, membantu, kemudian seseorang atau faktor-faktor gitu yang membantu gitu Yang jelas menyelesaikan masalah itu. ya, yang jelas kan kita juga punya rekan-rekan di sekolah dari guru ataupun mungkin wakil lah ya, mungkin wakil kepala sekolah yang ikut juga mendukung program dari kepala sekolah itu sendiri. Mungkin bisa berdiskusi, bisa sharing gitu ya dengan berbagai pihak, baik itu dari dalam lingkungan sekolah atau mungkin dari luar lingkungan sekolah seperti rekan-rekan seprofesi sebagai kepala sekolah. Mungkin mereka juga lebih banyak pengalaman gitu ya, jadi bisa bertukar pendapat. Mungkin untuk membantu yang jelas kita harus meminta masukan dari berbagai pihak untuk mengambil sebuah keputusan. Iya, jadi kita perlu masukan-masukan dari terutama orang-orang yang berpengalaman ya. Kira-kira Bu, di akhir di akhir ngobrol-ngobrol kita ini Bu ya, kira-kira ada nggak Bu pembelajaran yang bisa dipetik dari ngobrol-ngobrol kita dalam hal pengambilan keputusan dilema itu? Yang jelas sih ya, pada saat kita mengambil keputusan ya kita tidak merugikan siswa, karena Keberpihakan terhadap iya, siswa. karena kan ciri khas dari kurikulum merdeka itu kan yang berpusat kepada siswa nih. Jadi pada saat pengambilan keputusan pun yang tidak merugikan siswa, walaupun ya menurut siswa tuh ada yang merasa dirugikan, tapi kan kalau memang sebenarnya dampak positif terhadap siswa itu lebih Daripada yang negatifnya, ya berarti harus diikuti karena itu mungkin keputusan yang terbaik gitu. Iya, oh jadi gitu Bu ya. Jadi semua dari segala keputusan yang kita ambil itu kita mengutamakan keberpihakan terhadap siswa, terhadap guru. Jadi itu akhir yang bisa kita petik dari ngobrol-ngobrol kita hari ini Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu sampaikan itu bisa menjadi inspirasi saya. Terima kasih Bu ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Sehat semua kita. Bisa nggak waktunya sebentar Pak Ya, ya? silahkan Ibu. Iya. Jadi gini, kedatangan saya hari ini ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman Bapak selama memimpin sekolah ini gitu Pak. Iya, baik. Jadi permasalahannya sebenarnya pengalaman yang ingin saya dengar ini adalah permasalahan yang ada di sekolah ini yang tidak jauh dari kasus dilema etika atau rujukan moral, karena Iya. itulah yang terjadi di seputaran sekolah. Iya. Terkait itu Pak, kira-kira bagaimana Bapak mengidentifikasi apakah kasus ini masuk dalam dilema etika gitu atau kasus ini masuk dalam rujukan moral gitu Pak? Kira-kira gimana Pak? Oke, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya di suatu organisasi Ibu ya, seperti di suatu sekolah akan ada beragam permasalahan yang akan kita hadapi. Apakah itu yang dihadapi oleh para Bapak Ibu guru yang berada di lapangan secara langsung, ataupun kita sendiri selaku pimpinan di satuan pendidikan. Permasalahan-permasalahan ini akan sangat penting tentunya untuk kita carikan solusinya ya. Akan tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita mengidentifikasi Ibu permasalahan itu sendiri. Jadi dari beragam permasalahan yang ada, kita harus identifikasi secara pasti tentunya apakah permasalahan ini masuk ke dalam kategori dilema etika atau masuk ke dalam rujukan moral. Nah, dari permasalahan yang sudah kita identifikasi inilah nanti tentunya kita bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya. Langkah-langkah dalam arti langkah prosedur apa yang harus kita ambil untuk menemukan solusinya. Tentunya mengidentifikasi ini juga tidak mudah karena akan ada beragam kepentingan yang akan ada di dalam permasalahan itu sendiri. Nah, untuk menentukan skala prioritasnya, ya tentunya juga permasalahan ini harus betul-betul kita yakini, oh ini rujukan moral, oh ini adalah dilema etika. Seperti contohnya saat ini Ibu sendiri adalah salah satu peserta CGP angkatan ke-7. Tentunya ketika Ibu berada di sini saat ini, Ibu punya tugas atau kewajiban memberikan pembelajaran kepada siswa Ibu di kelas. Tapi saat ini Ibu ada di sini. Apakah hal itu salah? Tentunya kita tidak bisa serta-merta melihat keadaan seperti itu. Tentunya kita harus mengidentifikasi, oh ketika Ibu melaksanakan kegiatan CGP dan ini sangat penting dan itu benar karena untuk pengembangan kompetensi keguruan dan juga pengembangan keilmuan Ibu sendiri. Dan yang kedua, ketika Ibu harus mengajar di kelas itu juga benar. Ketika Ibu melaksanakan hari ini ada di sini, Ibu meninggalkan karena apa? Karena Ibu harus menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh CGP itu sendiri. Ibu dituntut untuk menyelesaikan tugas itu. Kedua-duanya benar, sehingga tidak bisa disalahkan. Tapi yang prioritas yang mana? Nah, seperti itu akan berbeda dengan rujukan moral yang menentukan, oh ini salah atau itu tidak benar. Misal kalau Ibu harusnya Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran karena ada kegiatan yang lain, Ibu secara langsung meninggalkan kelas tanpa memberikan ada penugasan misalnya, tanpa memberitahukan atau minta izin kepada pimpinan satuan pendidikan, tentunya itu salah. Makanya kita lihat dulu permasalahan ini, duduk perkaranya seperti apa, seperti itu. Iya, yang Bapak jelaskan tadi itu sudah langsung Bapak borong Pak dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Baik. Tapi itu tidak mengurangi makna Pak ya. Yeah. Jadi dari penjelasan Bapak tadi, yang pertama kita harus identifikasi dulu ya Pak Identifikasi ya. Baru fokus. setelah itu kita menyusun strategi, Yeah. langkah-langkah solusi yang akan kita ambil gitu. Yeah, baik. Nah, kalau tantangannya sendiri gimana Pak untuk dua masalah ini? Tantangan dalam mengambil keputusan tadi. Baik,
Untuk tantangan sendiri tentunya tidak mudah ya Bu. Setiap permasalahan yang kita hadapi itu punya konsekuensi tersendiri ya, sehingga menjadi tantangan tersendiri. Tapi ketika permasalahan itu dihadapkan pada kita dan kita bisa identifikasi, kita bisa melalui tahapan-tahapan tertentu, kemudian kita menghasilkan suatu keputusan. Tentunya ketika keputusan itu kita laksanakan dengan tanggung jawab, kita bisa laksanakan dan memberikan solusi yang terbaik bagi semuanya, dan itu akan memberikan rasa kepuasan tersendiri kepada kita. Nah, itu jadi tantangan. Jadi tidak serta-merta hasil atau keputusan yang kita buat itu merugikan salah satu pihak. Tentunya keputusan itu harus dapat kita pertanggungjawabkan, dan juga tentunya keputusan itu juga ketika sudah kita laksanakan, apakah keputusan itu merupakan keputusan yang terbaik atau tidak, tentunya harus kita refleksikan kembali, kita evaluasi apakah ada kemungkinan keputusan yang lain yang lebih baik seperti itu. Iya, terutama dampak-dampak yang akan dampaknya dari sebuah keputusan. Iya, pasti. Kalau ini Pak, untuk menyelesaikan masalah, misal ada permasalahan ini, adakah waktu tertentu untuk saya menyelesaikan ini gitu pada saat ini gitu Pak? Adakah waktu tertentu yang Bapak memang jadwalkan untuk menyelesaikan misalkan ada sebuah permasalahan? Oke. Jadi untuk permasalahan tertentu Bapak Ibu ya, jadi kita tidak bisa menentukan seperti jadwal seperti itu. Oh, ini masalah nanti kita tentukan jadwalnya mungkin besok, enggak seperti itu. Jadi ketika kita dihadapkan oleh suatu permasalahan, kita harus tadi pertama kuncinya adalah mengidentifikasi dulu permasalahannya. Apakah permasalahan ini harus segera kita tuntaskan atau bisa kita tunda ya? Karena ketika kita tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, dikhawatirkan nanti hasilnya tidak dapat memberikan pemecahan yang terbaik seperti itu. Jadi ketika kalau kita identifikasi, oh ini permasalahan memerlukan pemecahan yang segera dan harus kita ambil suatu tindakan, nah itu seperti itu. Kalau memang kita harus membutuhkan waktu, ya tidak boleh juga kita harus tergesa-gesa, dikhawatirkan tadi hasilnya yang kita putuskan tidak memberikan pemecahan yang terbaik. Jadi tergantung dari permasalahan itu sendiri, apakah harus segera atau memang harus ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Iya, jadi sesuai dengan urgen atau tidaknya permasalahan. Jadi kita tidak memerlukan waktu tersebut Pak ya. Tidak ada. Memang kalau memang Pak, ya. Kalau memang harus segera ya segera. Kalau memang harus tidak saat itu, ya kenapa harus disegerakan? Karena ya dikhawatirkan tadi ya pertimbangan. Iya. Kalau untuk ini Pak, selama ini ada nggak yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pemecahan, bukan pemecahan sih, membantu Bapak dalam mengambil keputusan gitu dari sebuah permasalahan? Baik. Tentunya ketika di suatu organisasi ya, keputusan itu tidak serta-merta berada di satuan pendidikan. Jadi kalau memang keputusan itu dapat saya ambil secara langsung dan dampaknya itu tidak berdampak buruk terhadap yang lain, ya segera saya harus ambil keputusan. Tapi ketika keputusan itu memang memerlukan beragam pertimbangan, memerlukan masukan-masukan, jadi dari beberapa rekan-rekan saya di sini, misalnya dari para wakil kepala sekolah, guru-guru senior, maupun dari kalau memang tingkatan permasalahannya membutuhkan pertimbangan dari pengawas sekolah atau atasan kita, ya itu kenapa tidak. Jadi itu akan menjadi pertimbangan-pertimbangan dan masukan-masukan kita dalam memecahkan suatu permasalahan seperti itu. Tentunya harus ya. Oke Pak, sampai kita di ujung pertanyaan gitu. Baik, Pak. Pertanyaan terakhirnya gini Pak, dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dari menyelesaikan permasalahan yang ada, kira-kira pembelajaran apa Pak yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan? Baik, dalam mengambil suatu keputusan tentunya itu tidak boleh tergesa-gesa ya Bu ya. Kita harus fokus terhadap permasalahan, kita identifikasi permasalahan ini masuknya ke bagian mana ya, tingkat urgennya seperti apa. Apakah ringan, sedang, atau berat, ataukah kita butuh masukan-masukan atau tidak, atau segera, atau nanti. Jadi
beragam-beragam pertimbangan itu tentunya harus kita jadikan ini patokan juga. Kemudian juga ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika mengambil keputusan, misalnya ketika nanti keputusan akhir itu dampaknya seperti apa. Kemudian juga ada aturan-aturan yang ketika kita ambil keputusan itu tidak menabrak aturan-aturan ya. Jadi ada dasarnya seperti itu. Kemudian juga yang terakhir kita juga harus ketika mengeluarkan keputusan, dan keputusan itu memiliki rasa empati atau peduli terhadap hal-hal yang lain. Misalnya tadi kan tidak ada yang merasa dirugikan, sehingga keputusan yang kita hasilkan dapat diterima oleh berbagai pihak seperti itu. Iya, kalau dapat saya simpulkan Pak ya, berarti pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak selama ini fokus terhadap masalah gitu Pak ya, kemudian identifikasi, dilihat tingkat keurgenannya dilihat, kemudian membutuhkan masukan-masukan dari stakeholder lah, sama seperti itu Pak ya, dalam penyelesaian sebuah masalah. Baik. Terima kasih banyak Bapak sudah berbagi pengalamannya Sama-sama Ibu. selama memimpin di sekolah ini. Semoga itu menjadi inspirasi bagi saya Pak ya. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak, nasihat atau untuk saya gitu. Yang jelas ketika Ibu saat ini sedang melaksanakan program CGP, program ini juga tentunya permasalahan tersendiri yang Ibu hadapi ya, mungkin berkenaan dengan yang tadi Ibu tanyakan ke saya, berkenaan dengan dilema etika dan bujukan moralnya. Ibu juga harus pandai-pandai mengatur jadwal, karena program CGP ini tidak pendek, artinya butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ya. Jadi Ibu juga harus bisa membedakan, oh ini nantinya masuk ke dilema etika saya sebagai pelaksana CGP, kemudian juga apakah ini ke bujukan moral, sehingga nanti hasilnya benar-benar dapat diterima dan Ibu dalam menjalankan ini merasa nyaman dan termotivasi meningkatkan kompetensi Ibu. Apalagi ini adalah salah satu peningkatan yang tidak didapatkan oleh seluruh guru melalui proses dan tahapan tertentu. Mudah-mudahan Ibu nanti mendapatkan hasil yang terbaik seperti itu. Baik, itu saja Bu ya. Ya, makasih Pak ya. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih sudah meluangkan sama-sama. waktu.